Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya tentunya di daily vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Alhamdulillah nih saya masih bisa ngeser rutinitas sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan kali ini tuh kegiatannya saya lakukan di sore hari, udah habis asar ya teman-teman. Di sini tuh saya lagi pilih-pilih pakaian. Ini tuh mau saya sortir dulu agar nanti proses pencuciannya itu lebih gampang. Dan di sini tuh saya dua sesi ya untuk mencucinya. Yang pertama itu pakaian anak-anak terlebih dahulu, dan yang kedua itu pakaian-pakaian dewasa. Nah, itu tadi saya lagi mengisi air mesin cuci, tapi sambil menunggu airnya penuh, di sini tuh saya mau susun-susun dulu perintilan-perintilan yang udah saya beresin tadi pagi ya, teman-teman. Tadi pagi itu saya cleaning, itu deep clean gitu, cleaning secara mendalam. Jadi ini tuh saya turunkan semua ya. Tapi baru ini sempat saya letakkan kembali gitu ke tempatnya masing-masing, karena ini tadi juga saya lap-lap dulu ya teman-teman agar tidak berdebu, jadi lebih enak gitu ya untuk disusun kembali. Dan untuk bagian atas itu biasanya saya taruh dandang, kemudian toples-toples gitu juga ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya balik ke mesin cuci lagi ya. Dirasa airnya itu udah cukup mencuci pakaian yang tidak terlalu banyak sih ya. Nah, ini tuh mau saya masukkan dulu untuk deterjen bubuk. Di sini tuh saya menggunakan deterjen bubuk ya teman-teman. Ini tuh daya hijab karena ini tuh menurut saya udah cukup wangi gitu ya. Jadi di sini tuh saya putar dulu untuk air mesin cucinya agar nanti pakaian itu bisa dimasukkan satu-satu. Nah, di sini tuh saya masukkan pakaian itu satu-satu sesuai arah putaran airnya ya teman-teman, agar nanti si pakaiannya ini tidak lengket atau tidak menyatu gitu ya, semua tergulung gitu. Jadi nanti pada saat proses pembilasan itu agak susah gitu ya. Seperti inilah kira-kira penampakannya ya teman-teman. Dimasukkan aja satu persatu sesuai putaran airnya. Kalau putarannya itu berhenti, ya saya berhenti juga gitu ya, agar nanti tidak lengket semua pakaiannya itu dan lebih gampang gitu pada saat proses pembilasan. Dilanjut lagi ya teman-teman, di sini tuh saya kegiatannya ngelap-ngelap bagian perintilan-perintilan dapur. Ini tuh seperti botol-botol kecap, botol minyak, botol saus, terus ada juga termos, botol kecap asin. Pokoknya semua yang ada di dapur itu rata-rata berminyak gitu ya. Jadi ini tuh mau saya lap-lapin aja biar nanti bersih sekalian. Jadi pada saat ditaruh lagi nanti jadi apa ya, enak aja gitu ya teman-teman, udah bersih semua, nggak ada lagi yang berdebu, nggak ada lagi yang berminyak-minyak. Nah, itu tadi udah selesai. Di sini tuh saya mau pasang raknya dulu ya teman-teman biar semua perintilannya itu disusun. Dan biasanya di sini tuh saya letakkannya itu seperti minyak makan, kecap asin, termos kecil, saus, kecap manis, saus tiram, kemudian ada juga minyak wijen. Pokoknya di sini tuh yang untuk keperluan masak-memasak gitu ya teman-teman, agar lebih gampang terjangkau. Dan di bawahnya itu saya taruh rak, dan di situ saya tempatkan seperti gula, terus bubuk teh dan bumbu rempah-rempah. Dan di rak tengahnya ini tuh saya tambahkan potongan triplek ya teman-teman, karena menurut saya itu bisa difungsikan. Dan di situ saya tempatkan seperti bahan-bahan kue ya, itu ada TBM, ada soda powder, baking powder, terus pewarna-pewarna makanan gitu. Dan paling bawah itu saya tempatkan bawang merah, bawang putih, dan tempat pisau juga ya. Nah, untuk di sebelahnya, ini tepatnya sih di sebelah kompor. Di sini tuh saya letakkan seperti perbumbuan kemas-kemasan gitu ya teman-teman yang belum dituang. Dan di bawahnya itu ada garam-garam. Garam itu ada dua macam, garam kasar, garam halus. Kemudian juga di sebelahnya itu ada kemiri, ketumbar. Dan yang paling bawah itu saya tempatkan minyak jelantah. Dan di situ juga saya taruh kentang karena saya bingung naruh kentangnya di mana. Dan yang paling atas itu permicinan ya. Dan biasanya di belakangnya ini saya taruh itu talenan, itu ada dua talenan. Nah, lanjut ya teman-teman, sambil menunggu pencucian tadi juga di sini tuh saya susun-susun di area ruang tamu. Ini tadi pagi saya turunkan semua, lalu ini tuh saya lap-lapin juga ya untuk perintilan-perintilan yang saya taruh di sini. Karena walaupun 1-2 bulan gitu ya teman-teman dipajang di sini, tapi ini tuh lumayan berdebu banget ya. Nah, biasanya di sini tuh saya taruh seperti
pajangan foto gitu ya, walaupun itu fotonya nggak pernah diisi, nggak pernah diganti gitu ya teman-teman, tapi menurut saya tuh cantik aja ditaruh di situ. Kemudian saya tempatkan juga bunga-bunga kecil, ada boneka-boneka juga ya. Ini tuh boneka-boneka si kakak yang jarang dimainkan gitu ya, yang kecil-kecil itu saya taruh di sini aja. Agar lebih mempercantik ruang tamu saya ini sih sebenarnya teman-teman. Dan itu juga saya tempatkan stella ya, stella semprot untuk pewangi ruangan. Jadi kalau pas misalnya ada budget gitu ya, itu saya isi jadi ruangannya itu tetap wangi gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya lanjut di area rak sejadah. Ini tuh tempat mukena, sejadah sama peralatan sholat gitu ya teman-teman. Dan di bawahnya ini tuh saya tempatkan telekung-telekung. Ini sih gampang diambil ya. Anak-anak juga bisa ngambilnya pakai bangku kecil. Dan untuk bagian atasnya itu biasanya saya taruh tempat skincare yang digunakan setiap hari agar lebih gampang gitu ya ngambilnya dan lebih gampang penggunaannya, karena di sebelah itu kan ada kaca gitu ya teman-teman. Dan di situ juga saya tempatkan seperti pensil-pensil, pulpen agar gampang terjangkau, nggak nyari sana sini. Dan di bawahnya itu ada gantungan-gantungan kunci gitu ya. Jadi kunci itu nggak berserakan lagi teman-teman, nggak asal taruh di mana-mana lagi. Nah, ini juga ada tempat buku-buku atau Al-Quran gitu ya. Pokoknya di sini tuh tempat perlengkapan sholat gitu ya teman-teman. Jadi gampang dijangkau ya, nggak nyari sana sini lagi. Pokoknya ini tuh raknya bermanfaat sekali ya, raknya serbaguna gitu, multifungsi, semua ada di sini, tempat peralatan sholat gitu teman-teman. Dan ini sih sebenarnya kemarin itu raknya requestan dari saya gitu, pokoknya ini tuh saya bikin fotonya sendiri gitu ya, saya cari-cari dari Google, habis itu saya satu-satukan gitu, saya request sesuai permintaan saya. Karena ruang tamu saya itu mungil kecil gitu ya teman-teman, jadi bingung gitu menempatkan tempat-tempat alat-alat sholat itu di mana gitu ya. Dilanjut lagi nih tuh udah di kamar ya teman-teman, dan biasanya di sini tuh saya tempatkan skincare yang jarang dipakai gitu, yang dipakainya itu hanya untuk pergi-pergi saja atau yang jarang digunakan gitulah ya. Dan di sini tuh saya susun karena ini tadi udah banyak saya sortir gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh di meja yang tidak akan saya susun lagi. Ini tuh rencana mau saya buang aja karena sudah tidak terpakai lagi ya, walaupun masih ada isinya sebagian. Kemarin saya pakai reglo ya teman-teman, seperti ini itu masih ada isinya sebagian tapi nggak terlalu banyak. Dan ini sih sebenarnya masih wangi gitu ya, belum berubah wanginya gitu. Dan di sini juga ada tonernya, ini tuh tonernya tinggal sedikit ya, tapi saya buang aja karena saya sudah berani skincare gitu ya. Dan kemarin juga sebelum reglo saya itu sempat pakai Maresa ya teman-teman, dan yang untuk siangnya itu masih ada, tapi entah kenapa itu udah berubah warna gitu ya, mungkin karena di Medan ini tuh cuacanya panas. Nah, ini juga saya pakai BB cream, ini tuh mau saya buang aja ya teman-teman karena juga tinggal sedikit gitu. Dan kemarin juga saya pakai Nuskin dan nggak serasi juga gitu di wajah saya, dan itu udah hampir expired jadi saya buang aja. Nah, ini tuh saya juga pernah pakai Wardah yang untuk jerawat ya, dan itu saya buang aja karena udah nggak dipakai lagi. Dan untuk eyelinernya ini juga udah habis total ya teman-teman, hand body juga. Dan di sini tuh untuk face tonic yang lemon juga saya buang sekalian. Nah teman-teman, untuk pencuciannya yang sesi 1 itu udah selesai. Ini tuh khusus pakaian anak-anak, jadi ini tuh mau saya taruh di ember dulu ya, biar nanti saya bilas manual. Tapi sebelum membilas, di sini tuh saya mau mandikan anak-anak dulu ya teman-teman, karena ini juga udah cukup sore gitu ya. Jadi nanti kalau saya teruskan pekerjaannya, takutnya mereka itu nanti keburu sore ya mandinya teman-teman. Nah, ini tuh udah saya panggilin ya untuk anak-anaknya, si kakak sama si adik, saya suruh mandi dulu gitu ya, agar nanti saya juga kerjaannya itu lebih tenang gitu ya, jadi nggak memikirkan mereka yang belum mandi, yang belum ganti baju, yang belum belum beres gitu ya teman-teman. Jadi kalau anak-anak itu udah mandi, udah beres, jadi kan enak gitu ya mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dan anak-anak udah selesai mandi, di sini tuh pekerjaannya saya lanjut. Seperti yang saya bilang tadi, ini tuh pakaiannya mau saya bilas manual ya untuk sesi pertama. Dan setelah ini tadi saya tempatkan di ember, di sana juga saya langsung masukkan untuk pakaian-pakaian dewasanya ya teman-teman. Jadi sekalian diputar, di sini tuh saya sekalian bilas. Jadi nanti pekerjaannya itu selesai bersamaan.
Dan untuk bilas manual ini tuh saya bilasnya itu 2 kali ya teman-teman. Karena kalau kita ngikut sama yang di mesin cuci itu tadi udah 3 kali ya. Jadi menurut saya itu udah cukup bersih kalau manualnya itu dibilas 2 kali. Dan alhamdulillah ini tuh udah selesai dibilas manual ya teman-teman. Langsung aja ini tuh mau saya masukkan ke tabung pengering. Tapi sebelum dimasukkan ke tabung ini tuh saya kibas-kibas, saya lebar-lebarkan gitu ya untuk pakaiannya biar enak nanti untuk ngeringkannya. Jadi nggak bergumpal-gumpal gitu ya teman-teman. Terkadang kalau bergumpal-gumpal gitu ya pakaiannya kita masukkan nanti bakalan susah gitu ya diputar untuk tabung pengeringnya. Nah, ini tuh udah selesai ya teman-teman, dan ini tuh mau saya tutup dulu. Seperti biasa di sini tuh untuk pengeringnya saya selalu pilih di angka 3 ya, nggak sampai di angka 5. Karena kalau misalnya sampai full gitu ya teman-teman, agak kepaksa gitu menurut saya untuk proses pengeringnya gitu ya, berlebihan gitu. Jadi saya juga takut gitu ada efeknya ke pakaian, lebih cepat rusak, lebih cepat rapuh gitu teman-teman. Nah, teman-teman, sepertinya untuk rutinitas kali ini tuh udah selesai sampai di sini, dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat, menginspirasi. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.